Halo YouTubers, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya guys. Ada info apa kali ini di Krakatau? Yang pasti lebih menarik dan membawa info yang bermanfaat. Sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya mendukung channel Krakatau dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentarnya dengan apa yang akan kami infokan. Semoga bermanfaat. Fakta tentang Connecticut. Secara resmi dijuluki konstitusi negara, tetapi juga disebut sebagai ketentuan negara dan negara pala. Connecticut adalah 5 negara yang telah bergabung dengan Amerika Serikat pada 9 Januari 1788. Memiliki populasi 3.565.287 orang, menjadikannya negara bagian terpadat ke-29. Connecticut berbatasan dengan negara bagian Massachusetts, New York, dan Rhode Island. Dengan total 5.567 mil persegi, tanah air itu adalah 3 negara terkecil. Ibu kota Connecticut adalah Hartford, tak tepat di utara dari provinsi negara bagian. Berikut tentang negara Connecticut. Nama Connecticut berarti sungai pasang surut yang panjang. Sebelum penjajahan Eropa, wilayah Connecticut dihuni oleh sejumlah suku asli Amerika seperti Powguses, Mohegans, dan Pequot yang semuanya berbicara dalam bahasa yang berbeda dari kelompok bahasa Algonquian. Nama Connecticut sebenarnya berasal dari kata Algonquian Quinnipiac yang dapat diterjemahkan sebagai sungai pasang surut panjang, di atas sungai panjang atau di samping sungai pasang surut yang panjang. Keduanya mengacu pada sungai Connecticut. Connecticut modern telah dihuni selama lebih dari 10.000 tahun. Wilayah Connecticut dihuni jauh sebelum orang Eropa pertama tiba. Yang pertama tinggal di sana adalah Paleo-Indian yang datang ke Amerika melalui Selat Bering dari Rusia modern. Mereka adalah orang-orang primitif menggunakan alat-alat sederhana seperti perkakas batu. Paleo-Indian di Connecticut dikatakan semi-nomaden dan dengan demikian diburu, ditangkap, dan mencari makan di berbagai lokasi tergantung pada apa yang tersedia secara musiman. Namun pada saat orang Eropa tiba di wilayah tersebut, penduduk asli setempat seperti Pequot, Nipmuc, dan Mohegan telah menetap di desa-desa. Di sana mereka bercocok tanam seperti kacang-kacangan dan labu. Sementara sebagian masih hidup dari tanah yang mereka garap. Orang Eropa pertama yang menjelajahi Connecticut berasal dari Belanda. Penjelajah Belanda Adriaen Blok pertama kali datang ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Connecticut pada tahun 1614 di kapal On Roche. Dia dan anak buahnya menjelajahi sekitar 60 mil ke sungai Connecticut ke daerah yang sekarang menjadi ibu kota negara bagian Hartford. Berkat Adriaen Blok dan anak buahnya, daerah Connecticut kemudian dijajah. Pemukiman Eropa pertama di Connecticut adalah Inggris, bukan Belanda. Meskipun mungkin orang Belanda adalah orang Eropa pertama yang memasuki wilayah Connecticut, mereka tidak pernah mendirikan pemukiman permanen. Tentu saja mereka mendirikan pos perdagangan, tetapi pemukim Inggris dari Massachusetts yang menjadikan Connecticut sebagai rumah mereka terlebih dahulu. Para pemukim adalah orang-orang Puritan Inggris, sekelompok Protestan yang memisahkan diri dari gereja Inggris karena mereka percaya bahwa gereja perlu dimurnikan dari pengaruh Katolik Roma. Connecticut menciptakan konstitusi tertulis pertama. Pada masa-masa awal Connecticut ada banyak kebebasan dan kemerdekaan politik. Sebagian hasil dari kebebasan inilah mereka menciptakan sesuatu yang disebut Perintah Dasar pada tahun 1639. Perintah Dasar pada dasarnya menggambarkan bagaimana orang-orang di koloni Connecticut akan mengatur diri mereka sendiri sebagai koloni yang memerintah sendiri. Perintah fundamental telah dikatakan sebenarnya adalah bentuk pertama dari konstitusi tertulis dalam budaya barat. Berkat inilah Connecticut mendapatkan julukannya The Constitution State. Connecticut memainkan peran penting dalam Revolusi Amerika. Ketika perang pecah antara 13 koloni Amerika dan Inggris Raya, Connecticut tidak menghindar. Sementara Connecticut Barat lebih setia kepada Inggris Raya daripada yang lain. Mereka tunduk pada tekanan politik dari timur dan membantu dalam konflik. Salah satu kontribusi terbesar Connecticut untuk upaya perang adalah persediaan. Meskipun kedengarannya tidak terlalu penting, kita harus memahami bahwa banyak dari persediaan ini adalah senjata. Berkat kontribusi mereka yang sangat dibutuhkan dalam upaya perang, Connecticut mendapatkan julukan lain,
the provision state. Wilayah Connecticut tidak lebih dari wilayah pertanian hingga abad ke-19, kecuali untuk beberapa kota kecil seperti Hartford dan New London, wilayah itu tidak lebih dari sekadar tujuan pertanian. Untungnya bagi negara, ada beberapa pionir wirausaha. Salah satu pelopor tersebut adalah Eli Whitney yang mendapat ide untuk menggunakan mesin membuat berbagai suku cadang senjata. Eli melanjutkan untuk membuat pabrik senapan di Hamden setelah pemerintah federal memesan 15.000 senapan. Ini adalah salah satu contoh pergeseran ke manufaktur dari pertanian dengan banyak lagi yang sejenis. Pada tahun 1850, ada lebih banyak karyawan di industri manufaktur daripada di pertanian. Connecticut memiliki sejarah panjang dalam pembuatan senjata. Semuanya dimulai dengan Eli Whitney dan senapannya di Hamden, Connecticut. Setelah kesuksesan Eli, industri manufaktur di Connecticut berkembang pesat dan begitu pula manufaktur senjata. Eli bukanlah satu-satunya pengusaha yang memanfaatkan kebutuhan senjata api yang semakin meningkat. Samuel Colt, penemu revolver Colt, juga memulai di Connecticut. Senjata api terkenal lainnya dari wilayah tersebut termasuk senjata Tommy, Gatling gun, senapan Winchester. Kapal selam bertenaga nuklir pertama dibangun di Connecticut. Kapal selam bertenaga nuklir US Nautilus atau SSN 571 diluncurkan pada Januari 1954 ke Sungai Thames dan ditugaskan pada September berikutnya ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Karena tenaga nuklirnya, dia dapat melakukan perjalanan lebih lama dari kapal selam yang ada saat itu. Kapal selam pertama yang menyelesaikan perjalanan ke Kutub Utara, US Nautilus, dinonaktifkan pada tahun 1980 dan menjadi kapal museum tak lama kemudian. Kalian dapat mengunjunginya di perpustakaan dan museum angkatan laut di Groton, Connecticut. Connecticut adalah salah satu dari dua negara bagian Amerika Serikat yang memberikan suara menentang amandemen ke-18. Bagi mereka yang tidak tahu, amandemen ke-18 ini merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri masalah sosial terkait alkohol seperti kemiskinan. Perubahan ini membuatnya berproduksi, transportasi, dan penjualan minuman beralkohol ilegal. Dan dimulai pada tahun ke-17 dari Januari 1920, Connecticut dan Rhode Island adalah dua negara bagian yang menolak amandemen tersebut, menolak untuk menjadikannya undang-undang dalam batas-batas mereka. Sayangnya, bagi negara bagian dan penduduknya, ketika amandemen menjadi undang-undang federal, mereka harus mematuhinya. Connecticut memiliki salah satu kesenjangan terbesar antara kaya dan miskin di Amerika Serikat. Jika kalian hanya melihat angkanya saja, Connecticut terlihat cukup bagus. Pada tahun 2013, dihitung bahwa negara bagian memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Amerika Serikat, yaitu 60.847 US dollar. Sayangnya, jika Anda melihat lebih dekat, ini sangatlah buruk. Connecticut juga ditemukan di 3 negara bagian teratas dalam hal jutawan per kapita pada tahun 2013. Statistik ini mengubah data pendapatan per kapita negara bagian. Sebuah laporan menemukan bahwa Connecticut sebenarnya memiliki perbedaan pendapat terbesar kedua antara pendapatan rata-rata 99% dan 1%. Pahlawan resmi negara bagian Connecticut adalah mata-mata. Pahlawan Connecticut sendiri adalah Nathan Hale, seorang prajurit untuk tentara kontinental selama Revolusi Amerika. Dia meninggal pada usia 21 tahun ketika dia secara sukarela memata-matai musuhnya, Britania Raya, di New York City. Dia menjadi pahlawan saat dia ditangkap oleh pasukan musuh dan digantung di leher. Meskipun dia selalu dianggap sebagai pahlawan Amerika, baru pada tahun 1985 dia menjadi pahlawan resmi negara. Mark Twain menulis banyak novelnya di Connecticut. Dikenal oleh kebanyakan orang dengan nama pena, Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens dikatakan sebagai bapak sastra Amerika. Ketika dia lahir di Missouri, beberapa dari karya terbaiknya ditulis di rumahnya di Hartford, Connecticut, di mana dia pindah pada usia 40-an. Baik petualangan Tom Sawyer dan petualangan Huckleberry Finn serta banyak lainnya ditulis selama 17 tahun ketika dia tinggal di sana. Kedua Presiden Bush lahir di Connecticut, terkadang disebut sebagai Bush 41 atau Bush Senior. George Howell Bush adalah orang pertama dalam keluarga yang terjun ke garis politik. Dia lahir di kota Greenwich, Connecticut, tempat dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya. George W. Bush di sisi lain kadang-kadang disebut sebagai Bush Junior atau Bush 43 untuk menghindari kebingungan. George W. Bush lahir di New Haven, Connecticut
Connecticut, tetapi dibesarkan di Houston, Texas, tidak seperti ayahnya. Tempat kelahiran resmi hamburger adalah Connecticut. Jika kalian menuju ke kota New Haven, Anda bisa mencicipi sejarah. Di sana Anda akan menemukan sebuah restoran kecil bernama Lois Lunch yang telah beroperasi sejak tahun 1900-an, tapi itu bukanlah yang utama. Makna sebenarnya dari pendirian ini berasal dari sebuah peristiwa pada tahun 1900 ketika hamburger pertama di dunia dibuat. Menceritakan bahwa Lois Lawson, pemilik dan pemilik pada saat itu, menyatukan beberapa bahan sederhana untuk seorang pelanggan yang sedang terburu-buru. Sebagai salah satu negara bagian New England, Connecticut pasti memiliki masa lalu yang bertingkat. Sangat mengejutkan betapa kaya sejarah yang sebenarnya dimiliki negara, mengingat itu yang terkecil ketika di Amerika Serikat. Ini semua tentang sejarah Connecticut dengan daerah pedesaan yang berlimpah dengan keindahan. Apapun alasannya, selalu ada baiknya melakukan perjalanan ke utara untuk mengunjungi negara Connecticut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.